Saudara-saudara sekalian, saya Dian Agapena Pitu dari kelas 3B Teologi membawakan dan melaporkan laporan bacaan saya yang bersumber dari tulisan ataupun karangan Ketut Enoh mengenai tinjauan teologis tentang iblis dalam Injil Sinoptik. Nah, sebelum kepada itu kita harus mengetahui latar belakang tulisan ini, yakni Iketut Enoh mengatakan dalam perjanjian lama sudah terlebih dahulu dituliskan bagaimana iblis, yaitu ketika Hawa digoda oleh ular ataupun iblis sendiri. Maka untuk itu ia ingin mempresentasikan apa dan bagaimana iblis dalam perjanjian baru. Nah, asal-usul iblis ataupun setan, ternyata sebelum dunia diciptakan, Allah menciptakan pesuruh untuk meronda dan mengawasi semua ciptaannya. Nah, malaikat ini adalah saksi-saksi daripada kegiatan Allah menciptakan dunia. Dan selanjutnya, yang mengepalai malaikat itu disebut Lucifer, terdapat dalam Yesaya 14 ayat 12. Nah, kisah Lucifer diceritakan dalam suatu nubuat Yeskiel 28 ayat 12 sampai 17. Selanjutnya, nama-nama iblis dalam kitab Injil Sinoptik. Yang pertama Belzebul, Matius 12 ayat 24. Yang kedua si jahat, Matius 13 ayat 19. Yang ketiga si pencoba, Matius 4 ayat 3. Yang keempat roh-roh jahat, Markus 1 ayat 6. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama sifatnya itu jahat, yang kedua penipu, yang ketiga pencobai, dan keempat pencuri. Bagian yang keempat kita melihat kuasa dan kewibawaan iblis. Nah, dalam tulisan ini Iketut menampilkan ataupun menggambarkan kuasa dan kewibawaan iblis itu dipandang dari saat Yesus dicobai iblis di padang gurun. Di situ kita dapat melihat bagaimana kuasa iblis itu dapat mencobai Yesus itu sendiri. Kita mengetahui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling berkuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia. Untuk itu kita mengetahui kuasa dan kewibawaan kuasa iblis ini dapat mencobai Yesus sendiri. Maka dapat kita katakan kuasa iblis sangat kuat. Yang kelima, pekerjaan iblis dan sikap orang percaya terhadap iblis. Pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik. Injil Markus, Lukas, dan Matius menggambarkan pekerjaan iblis ini khusus dari sudut pandang saat Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dicobai, ia diperlihatkan kemegahan dunia, Yesus diperlihatkan kemewahan dunia, kelimpahan kehidupan, dan lain sebagainya kita dapat melihat dalam sajian ataupun laporan yang kami laporkan ini. Kemudian kita masuk kepada bagian bagaimana cara kita menghadapi iblis. Sebelum kita mengerti dan mengetahui bagaimana melawan ataupun tidak tergoda terhadap cobaan iblis, kita harus mengetahui apa yang dilakukan iblis terhadap manusia. Yang pertama, iblis tahu apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, iblis membuat manusia ragu. Yang ketiga, iblis adalah menipu daya. Dan yang keempat, kita akan tidak taat saat kita sudah ragu dan iblis merasuki kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengalahkan pekerjaan iblis itu sendiri? Yang pertama, jangan mau diintimidasi. Pengertian dari jangan mau diintimidasi artinya orang Kristen harus tetap berteguh pada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sekalipun godaan-godaan yang sudah digambarkan dari Injil Sinoptik, iblis yang menggodai, iblis yang menawarkan harta duniawi yang banyak, jangan sesekali kita mau diintimidasi. Dan yang kedua adalah mengenali pola pekerjaan iblis. Nah, bagaimana kita mengenali pekerjaan iblis itu? Iblis mempersiapkan kebaikan-kebaikan duniawi kepada hidup orang yang ragu akan kepercayaannya. Iblis menggoda manusia dan iblis menawarkan hal-hal duniawi yang sangat megah ataupun mewah. Demikianlah hal-hal yang dilakukan iblis dan itu harus kita kenali. Yang ketiga, ini adalah hal utama, yakni mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Nah, hal yang ketiga ini harus dilakukan oleh umat percaya di seluruh dunia. Saat kita tahu mengenali perbuatan iblis, kita ingin diintimidasi dan digoda, kita tidak akan bisa menolak kalau kita tidak disertai pertolongan Allah. Untuk itu, pertolongan Allah adalah senjata yang paling kuat untuk melawan godaan iblis. Nah, meminta pertolongan Allah harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah, berhubungan baik dengan Allah, melakukan peribadahan dan lain sebagainya.
Pertolongan Allah adalah pertolongan supaya kita disertai melalui Roh Kudus dan supaya kita tidak dapat tergoda oleh kuasa iblis yang membawa kita ke dalam maut. Sekian laporan bacaan dari saya. Saya berterima kasih. Shalom.